Halo pemirsa di rumah, kembali lagi bersama kami di program Kampungku. Tentunya kami akan menemani 1 jam Anda. Baik, tentunya selama 1 jam ke depan beragam informasi menarik dari berbagai kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari potensi pariwisata, budaya, kuliner, UMKM, semua akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Namun, kami akan mengingatkan pemirsa di rumah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak menjadi suatu kemutlaqan di situasi seperti saat ini. Nah, untuk Anda yang ingin kampungnya diekspos, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke, kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah ke Banyuasin. Betul, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat potensi laut yang ada di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di daerah Sungsang. Nah, benar sekali, Pio. Jadi orang-orang yang ke daerah Banyuasin ini berburu wisata kuliner, Pio, di mana mereka menjual ikan di depan rumah mereka, bahkan mengelolanya menjadi pempek. Betul, apalagi memang ada potensi mereka mengolahnya juga menjadi ikan asin, dan ini menjadi salah satu potensi wisata yang sangat menarik tentunya untuk dikunjungi di wilayah Sungsang. Informasi selengkapnya untuk pemirsa di rumah. Sungsang, sebuah kawasan terletak di sebelah timur kota Palembang ini memang syarat potensi. Untuk mencapai kawasan yang berpenduduk 20.000 jiwa ini, butuh waktu sekitar 2 jam dengan mobil. Dengan potensi utama laut, industri hilir dari potensi laut ini juga bergulir. Kehidupan di desa Sungsang ini identik dengan nelayan. Masyarakat yang hidup di sini menggantungkan keberkahan alam, khususnya di muara Sungai Musi ini. Di sini kita dapat menjumpai berbagai produk hasil kreativitas para nelayan. Pempek bagi wong Palembang adalah suatu yang lumrah. Di Sungsang, pempek dibuat dari udang. Karena hasil tangkapan udang bagi desa di muara Sungai Musi ini melimpah. Pempek udang ini menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung. Hari Sabtu dan Minggu, kawasan Sungsang yang terdiri dari 5 desa ini menjadi destinasi wisata. Terlihat hampir di depan rumah warga membuka warung berjualan pempek udang, pempek khas Sungsang. Selain pempek udang, ada juga kerupuk udang dan terasi juga dari udang. Produk-produk turunan dari ikan dan udang ini merupakan potensi yang membuat ekonomi Sungsang bergulir dan dinamis. Sungsang tak ubahnya kota padat penduduk yang penuh dengan aktivitasnya. Produk seperti ikan asin juga sangat digemari pengunjung. Olahan ikan asin dari berbagai jenis ikan dapat kita jumpai di sini. Rosa, Janera. Kuning, kulit kuning itu. Pemandangan khas terlihat di sini seperti transaksi jual beli ikan langsung di depan rumah warga. Lila, 40 tahun ini tengah menawarkan hasil tangkapan ikan dari muara Sungai Musi. Ibu, ini lagi hasil ini? Iya, hasil nangkep ikan. Nah, Dijual ya, Bu? dijual. Berapa, Bu? Ikan apa sih? Ikan petek. Oh iya. Iya. Ini hasil tangkapan
tangkapan. Dah, ini sudah berapa hari dah, cumanya yo baru balik semalam. Ini harganya murah iwak ini 7.000 cuma. Iya, iwak petek. Mantap. Banyak sekali daya tarik dari kampung nelayan Sungsang. Ikan segar hasil tangkapan nelayan menjadi incaran pengunjung yang memang datang langsung ke Sungsang. Ya bukan, dia nih kalau kakap nih kalau bulan-bulan ini kan ada musimnya. Kalau bulan ini musim kakap itu. Iya, tadi habis ngirim 2,5 ekor. Biasanya ngirim kemana? Ke Ameng, Tok Ameng. Iya, ke Palembang. Iya, di Berarti masyarakat itu datang ke sini ngambil untuk itu lagi? Enggak, kalau yang asin aku ngirim. Kalau yang ikan ini ke sini dia beli. Menelusuri Sungsang identik dengan menelusuri pemukiman di atas air. Alam menyediakan semuanya buat ekonomi Sungsang. Efek domino dan potensi laut ini melintasi sektor ekonomi lain. Pasar pun begitu ramai untuk menyediakan kebutuhan masyarakat di kawasan Sungsang. Sungsang memang layak jadi tujuan wisata dengan beragam potensi yang dimilikinya. Baik, terlihat memang hasil ikan yang ada di sana fresh from the sea atau memang fresh dari laut. Apalagi Vita, memang masyarakat di sana menjadikan ini sebagai penghasilan utama sebagai nelayan. Betul sekali Vio, dan juga masyarakat di sana tidak hanya menjual ikan atau ikan asin, namun juga mengelolanya menjadi pempek Vio. Betul sekali, dan harga ikan asin di sana pasti jauh lebih murah dari pasaran ya. Betul sekali. Nah, kita beralih dari Sungsang ke daerah Prabu Muli, di mana Prabu Muli ini terkenal dengan nanas. Betul. Sebagai daerah penghasil nanas yang rasa nanasnya ini sangat-sangat manis, terkenal hingga penjuru Nusantara, membuat kota Prabu Muli ini menjadikan nanas sebagai salah satu penghasilan utama masyarakatnya. Betul sekali Vio, ternyata 20% masyarakat di Prabu Muli ini menjadi petani nanas. Betul sekali, dan inilah informasi selengkapnya untuk pemirsa di rumah. Prabu Muli dikenal dengan sebutan kota nanas. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena nanas dari kota ini adalah salah satu nanas terbaik dan termanis di Indonesia. Nanas asli asal bumi Seinggo Sepemunyian ini terkenal hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Sejak tahun 1970-an, kota Prabu Muli sudah dikenal sebagai salah satu produsen di Indonesia yang menghasilkan buah nanas, yang mana hasil dari para petani di Prabu Muli ini sudah dikirim ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Tak heran jika sampai saat ini kota Prabu Muli masih dikenal sebagai daerah penghasil nanas atau kota nanas yang terkenal di Sumatera Selatan. Karena memang warga daerah sini masih banyak yang menggantungkan hidupnya kepada buah nanas. Salah satunya warga di Kelurahan Patigalung, Kecamatan Prabu Muli Barat ini. Hingga kini, sebagian masyarakat yang berada di pinggiran kota Prabu Muli masih berprofesi sebagai petani nanas. Salah satunya warga di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabu Muli Barat. Daerah ini terletak di ujung kota Prabu Muli dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim. Oh, nyingok buah terakhirnya itu buahnya udah gak besar lagi. Udah kalah besar lagi. Ada anak kecil. Nah, kurang-kurang ini yang panen pertama yang ini dua. Terdapat sekitar 2.487 kepala keluarga yang bermukim di Kelurahan Patih Galung. Dan 20% diantaranya merupakan petani nanas. Nanas bagi mereka adalah kehidupan. Meski demikian, tidak banyak yang mengetahui bahwa nanas dijadikan sebagai tanaman sela sebelum petani menanam tanaman karet.
Mon daerah sini nih hobinya cah inilah nanas dengan karet, cah itu baling-baling itulah. Nanas karet cah itulah. Nanas di sini nih jadi tanaman sela, maksudnya gimana, Bu? Tanaman sela sih maksudnya bukan sela bae ya, sekedar cadangan pokok juga iya cah itulah. Tanaman sini pokok memang cah itu, nanas dengan karet. Gimana, Bu? Apa sih namanya tuh tanaman buah nanas ini menjadi salah satu mata pencarian di sini? Mata pencarian memang sini petaninya seneng petani nanas cah itu nah. Sing mudah rawatane, sing hasilnya cepat cah itulah. Bu, nanas Prabu Mulya ini kan terkenal manis sebenarnya. Iya. Itu kok bisa kayak itu? Nanas manis itu, Bu, terpulang rawatan. Sudah kuomongkan dari pupuk itulah. Kalau kurang pupuk memang masam itu. Iya. Sini buangnya Jakarta Palembang cuman itulah. Iya. Karena rasanya sudah tersohor, nanas Prabu Mulih menjadi incaran. Warga tak perlu bersusah payah untuk menjualnya ke kota. Namun, para pembelilah yang datang ke petani. Kebanyakan buah berduri ini dipasarkan justru keluar Provinsi Sumatera Selatan. Yang paling dominan, nanas akan dikirimkan ke Jakarta. Waktu tanam yang tidak panjang dan hasil buah yang menjanjikan menjadikan nanas Prabu Mulih terus dibudidayakan. Begitu melimpahnya nanas di kota Prabu Mulih, mendorong warga untuk terus berkreasi. Selain menjual produk nanas segar, kini nanas juga banyak dibuat ragam olahan lainnya, seperti sirup, selai, keripik, bahkan menjadi bahan dasar pewarna alami, jemputan dari kulit nanas. Nanas adalah sumber penghidupan bagi sebagian warga di kota Prabu Mulih dari dulu, kini, dan nanti. Itulah menariknya masyarakat memang dengan penuh kreativitasnya. Semua bahan itu bisa diolah menjadi satu yang berguna atau bernilai ekonomis. Namun informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Nah, kali ini di daerah 19 Ilir Kota Palembang, di mana tempat sentra penjualan reklame, Vio. Betul, karena memang sudah dari tahun 2003 menjadi pilihan masyarakat Kota Palembang untuk mencetak reklame. Karena harganya yang murah, dan betul, juga waktu pembuatannya juga cukup singkat. Jadi kalau misalnya kita cetak pagi, mungkin sore udah bisa selesai lah ya. Betul sekali. Seperti apa liputannya? Inilah untuk Anda. Mulai muncul sejak tahun 2003, wilayah 19 Ilir kini menjelma sebagai pusat reklame dan percetakan terbesar di Kota Palembang. Di sepanjang Jalan Ciagung Kemas, 19 Ilir tepatnya berseberangan dengan Masjid Agung Jayawikramo, berjajar puluhan pengusaha jasa reklame dan percetakan. Pusat reklame dan percetakan ini sudah berdiri sejak puluhan tahun silam.
Munculnya usaha reklame dan percetakan di 19 ilir ini berawal dari 3 orang pengusaha. Namun sejak tahun 2013, perlahan pengusaha reklame dan percetakan di sini tumbuh hingga puluhan orang. Saat ini para pengusaha reklame dan percetakan semakin mengembangkan sentra ini menjadi pusat percetakan terbesar dan komplit di Kota Palembang. Kebanyakan toko di kawasan ini melayani berbagai cetakan seperti pembuatan stempel, plat kendaraan, plakat, undangan, buku yasin, huruf timbul, huruf stainless, dan jenis reklame serta percetakan lainnya. Kisaran harga yang diberikan juga bervariasi sesuai dengan ukuran dan tingkat kesulitan pembuatan. Mulai dari Rp20.000 hingga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Salah satu pengusaha reklame dan percetakan, Ki Agus Arifadli, yang sudah menjalani usahanya selama 15 tahun mengatakan, dalam satu hari dirinya mampu membuat 4 hingga 5 orderan. Ia mengaku tidak ada kesulitan baik dalam proses pembuatan maupun bahan baku. Biasanya ia membeli bahan baku di Jakarta, Medan, dan Palembang. Penjualan di masa pandemi COVID-19 sempat mengalami penurunan drastis hingga 90%. Namun sejak kasus COVID-19 mulai melandai, penjualan pun mulai bangkit kembali. Jadi pusat di sini kan banyak pendatang dari daerah, yang khususnya banyak orang Padang ke Masjid Agung sini kan, daerah 19 ilir ini kurang lebih tahun 2013 ya. Oke. Berarti kalau sebelum tahun 2013 itu masih sedikit gitu kan? Iya, masih sedikit. Paling dari 2002 itu mungkin ada 3. 2 sampai 3. Dari tahun 2020 ini bulan 4 itu sudah berdampak untuk di percetakan atau reklame ini sampailah bulan 7 2021 ini bulan 8 mulai mau ramai lagi. Dengan pilihan dan layanan yang bervariasi bagi warga yang ingin mencetak sesuatu, datang ke pusat reklame dan percetakan di 19 ilir ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Nah, terlihat memang di sepanjang jalan tersebut percetakan, banyak brand-brand percetakan yang memang menjadikan itu tempat sebagai sentra percetakan dan menjadikan juga tempat ini pilihan masyarakat Kota Palembang kalau seandainya mereka ada kegiatan-kegiatan yang skala besar membutuhkan percetakan dalam waktu yang singkat. Betul sekali, Vio. Menjadi tempatnya. Iya. Mana lagi harganya mulai dari 20 ribuan, Vio. Aduh, murah banget ya. Baik, dan kali ini kita mau kemana nih, Vita? Nah, kali ini Vita mau ngajak Vio ke Desa Bawah Alai. Betul. Ini Desa Bawah Alai di Kabupaten Musi Banyuasin ya? Betul sekali, Vio. Jadi kalau Vio ingat gak waktu kita SMP ada praktek buat telur asin? Aduh, ingat. Karena memang pembuatan telur asin ini ada telur bebek terus menggunakan abu gosok ya? Iya, yang didiami mungkin selama 8-9 hari, Vio. Betul, tentunya dengan menggunakan garam, itu yang membuat dia asin ya? Betul sekali. Nah, seperti apa liputannya? Inilah pemirsa untuk Anda. Ya, aku ada download Peduli Lindung, dia tuh download dan dia tuh amat jadi aku memakai handset ngebuka YouTube. Dah, YouTube itu bayar.
Desa Bawah Alai yang berada di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu desa dengan beragam potensi. Di desa ini sebagian warganya mengandalkan mata pencaharian dengan bertani, berkebun, juga berdagang. Namun salah satu sektor yang ternyata menyimpan potensi cukup besar yaitu sektor peternakan. Karena di sini sebagian warganya memilih beternak bebek yang menghasilkan. Tidak hanya menjual bebek pedaging tetapi juga menghasilkan telur yang diproses menjadi telur asin. Saudara, Desa Bawah Alai, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin ternyata memiliki potensi yang besar dalam hal peternakan, seperti peternakan bebek yang ada di belakang saya ini. Dalam peternakan bebek ini mampu dihasilkan telur bebek yang kemudian diproses menjadi telur asin. Dan prospek dari penjualan telur asin ini cukup menjanjikan karena dalam 1 bulan dijual 5.000 hingga 6.000 butir dan angka ini akan meningkat 3 kali lipat bila di bulan Ramadan. Warga di Desa Bawah Alai terlihat sangat tekun dalam berusaha. Salah satunya seperti seorang warga Nini Happy yang menekuni beternak bebek sejak beberapa tahun belakangan ini. Dirinya menilai beternak bebek ini cukup menguntungkan dan membantu perekonomian keluarga. Tidak sulit beternak bebek, cukup dengan menjaga kebersihan kandang bebek dan teratur memberi pakan yang berupa pelet, campuran, dan diberikan sesuai dengan usia bebek tersebut. Selain menjual bebek pedaging, warga di Desa Bawah Alai seperti ini di Happy ini juga mengolah telur bebek yang dihasilkan dari peternakan mereka menjadi telur asin. Garam halus, garam bungkusan. Bungkus bapak sama garam halus. Dia pakai takaran. Berlimpahnya pasokan telur dari peternakan milik warga membuat mereka mensiasati dengan membuat olahan telur bebek menjadi telur asin. Dipilihnya telur asin ini karena minat warga yang begitu tinggi, terlihat dari permintaan telur asin yang terus meningkat. Tidak juga terlalu susah. Yang penting teliti cara kita geseknya kan sampai mengkilat. Pertama kita pakai air sanglai supaya mengkilat, terus baru pakai air bersih, baru kita masukin ke dalam air itu garam campur abu, campur batu bata. Kalau untuk belajarnya itu kita dari mana? Belajarnya saya belajar dari YouTube. Kalau penjualannya kita melalui online. Kita misalnya hari ini kita ngukus, kita langsung live-kan di Facebook. Jadi orang mesennya lewat itu lah, lewat WA, online. Kalau untuk per hari, prospeknya berapa penjualan? Per hari 200 sampai 300 butir. Berarti sebulan? Sebulannya 6.000. Proses pembuatan telur asin juga tidak sulit. Pertama, telur bebek dibersihkan dan dicuci terlebih dahulu dengan air sabun. Kemudian dikeringkan dan selanjutnya proses pelumuran dengan menggunakan bubuk batu bata merah, dicampur abu gosok dan garam. Dia kalau untuk warga Sekayu dia 8 hari 10 hari. Ini dikasih air lagi? Dah. Minum nggak? Satu persatu telur bebek tersebut dilumuri dengan campuran bubuk tersebut dan didiamkan di toples antara 8 hingga 10 hari. Pesanan telur asin ini cukup tinggi perharinya karena minat warga yang membeli tidak hanya dari desa setempat tetapi juga desa-desa lainnya hingga ke kota Sekayu dan sekitarnya. Nah, terlihat memang daerah ini sebagai produsen telur asin menjadikan masyarakat di sana
membuat telur asin ini sebagai penghasilan utama mereka. Betul sekali. Dan yang menjadi menarik adalah harga telur asin di sana itu lebih murah dari Iya, pasaran. jauh lebih murah. Betul. Ada informasi lainnya tentunya masih akan kami sajikan untuk pemirsa di rumah. Namun usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di program Kampungku. Terima kasih pemirsa di rumah, Anda masih menyaksikan program Kampungku bersama kami tentunya. Nah, kali ini Vio mau ngajak Vita kemana? Baik, kali ini Vita dan pemirsa di rumah kan kami ajak untuk melihat satu desa yang bernama Desa Putak di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Nah, desa ini menjadi pusat revitalisasi ekonomi bagi masyarakat di sekitar sana dengan memanfaatkan alam yang ada. Betul sekali. Dulunya potensi alam yang ada terbesar ya, menggunakan karet sebagai penghasil karet tentunya. Nah, sampai saat ini masih tetap menghasilkan karet, namun mereka memanfaatkan potensi alam lainnya, yakni menjadi budidaya ikan lele ya. Baik, informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Bersih, rapi, dan asri. Inilah yang tergambar di kawasan perkampungan ini. Adiknya ya? Oh, kemana? Jalan-jalan. Oke. Dadah. Dadah. Pemirsa, 80% warga Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Banyuasin ini memang bermata pencaharian sebagai petani karet. Namun potensi desa ini yang dialiri oleh aliran anak Sungai Musi dimanfaatkan oleh warga untuk mengangkat potensi lainnya seperti budidaya ikan air tawar. Salah satunya ikan lele. Kita akan melihat potensi dari Desa Putak, Kecamatan Gelumbang dalam Kampungku. Terdiri dari 3 dusun, 14 RT, serta 980 kepala keluarga, dan 3.000 jiwa. Secara budaya, desa ini terbagi dalam 2 kelompok, yakni penduduk asli orang Blida, serta penduduk imigran yang sebagian besar dari Jawa. Untuk mata pencaharian, warga Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim memanfaatkan potensi alam dengan bermata pencaharian sebagai petani karet dan juga memanfaatkan potensi perikanan. Diapit oleh luasan hutan karet, tentunya 80% warga Desa Putak bermata pencaharian sebagai petani karet. Jika pagi hari, tak jarang kita akan melihat pemandangan warga menyadap karet ataupun mengolah karet. Kurang stabilnya harga karet membuat warga memilih berbagai inovasi dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada. Salah satunya potensi perikanan, yang juga menjadi potensi primadona yang kini dilirik oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk lebih dioptimalkan. Karena memang wilayah Desa Putak ini dialiri oleh anak Sungai Musi, yakni Sungai Blida. Salah satu jenis ikan yang dimanfaatkan untuk budidaya dan menunjang perekonomian warga adalah jenis ikan lele. Ini juga ikan.
Menurut faktor geografis, kita memiliki tiga potensi besar sebenarnya, Bu. Karena potensi besarnya yang pertama yaitu karet, ya, karena mayoritas kita usahanya karet, 80% karet. Dan kedua yaitu sapi. Sapi ini boleh katakan boleh mencapai 75% sapi. Nah, ada yang berkembang biak dan penggemukan. Dan yang ketiga yaitu potensi kita, karena kita ikut jalur dari budaya, kita ikut jalur Musi, Arisan Belida, ya, atau Sungai Belida, yaitu perikanan. Dan kita sekarang banyak budidaya ikan lele. Salah satunya di pusat budidaya ikan lele yang dikelola oleh warga. Di sini terdapat 25 kolam ikan yang dalam satu kolamnya berisi 3.000 bibit ikan lele atau 75.000 bibit ikan yang tengah dibudidayakan. Dalam kurun waktu 3 bulan, ikan ini sudah dapat dipanen dan akan didistribusikan ke pasar-pasar di wilayah Kota Prabu Muli dan Kota Palembang. Kehidupan warga Desa Putak ini tak pernah mati dengan berbagai potensi yang mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan warganya. Nah, memang pemirsa, ternyata budidaya ikan lele ini merupakan bisnis yang menjanjikan, Vio. Betul. Terlebih lagi memang saat ini yang menjadi pionir adalah Badan Restorasi Mangrove dan juga Gambut untuk membudidayakan ikan lele. Bayangkan saja, Pita, sampai saat ini ada 75.000 bibit ikan lele yang dibudidayakan. Nah, kali ini kita akan ke Semambu, Vio. Betul. Kalau dengar kata Semambu, rasanya itu daerah yang sangat jauh sekali ya. Betul. Tapi daerah Semambu ini letaknya hanya di kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Oganilir. Nah, selain menjadi tempat wisata, warga di sini juga inovatif, Vio. Betul. Anda akan menemukan berbagai macam minuman rempah-rempahan, mulai terbuat dari nanas, jahe, bahkan kunyit. Dan ini menjadi salah satu obat terutama yang alergi dengan ikan laut. Nah, bagaimana pembuatannya dan juga khasiatnya dari minuman tersebut? Informasi selengkapnya untuk pemirsa di rumah. Jika kita mendengar nama Pulau Semambu, bayangan kita pasti lokasinya terletak di suatu pulau yang cukup jauh. Nah, saudara, ternyata Pulau Semambu ini berlokasi di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Desa Pulau Semambu dengan luas wilayah lebih kurang 1.200 hektar, dihuni sekitar 1.808 penduduk atau 608 kepala keluarga yang didominasi pendatang dari Pulau Jawa. Sebagai daerah perlintasan menuju kabupaten lain, tentunya Desa Semambu sering menjadi tempat penelitian mahasiswa dan dosen Unsri. Di sini para ibu rumah tangga cukup inovatif, memanfaatkan waktu luang untuk membuat minuman herbal yang prosesnya cukup sederhana. Minuman herbal yang menggunakan bahan baku nanas, kunyit, jahe, jeruk, dan gula ternyata bermanfaat untuk kesehatan.
Tadinya kan saya tuh gatal-gatal. Nah, semenjak minum ini, udah 2 bulan ini minum ini, hilang gatal-gatalnya. Jadi sekarang bisa makan ikan-ikan laut? Bisa. Minum itu ya Bu? Berarti minuman itu menurut Ibu gimana? Rasanya enak. Pagi, malam minum ini. Inovasi yang dilakukan warga tidak hanya membuat minuman, tetapi ampas dari minuman herbal ini dijadikan penganan dodol. Selain itu, sisa sampah organik dari limbah produksi minuman sirup juga dibuat kompos, sehingga semua bahan untuk membuat minuman herbal dapat dimanfaatkan. Menurut penelitian, senyawa bromelain yang terdapat pada buah nanas ini dapat meningkatkan penyerapan senyawa aktif yang terdapat di dalam kunyit. Berarti manfaat dari minuman sirup ini apa ya? Manfaatnya untuk meningkatkan sistem imun, antioksidan. Ya, kami bekerja sama dengan ibu-ibu di Dusun 1, Desa Pulau Semambu untuk memproduksi sirup Zikas ini. Saat ini proses perizinan sedang berlangsung di Dinas Kesehatan Ogan Ilir untuk izin edarnya. Apabila memungkinkan nanti akan kami tingkatkan lagi ke BPOM. Inovasi warga ini dapat menginspirasi warga lain di Kabupaten Ogan Ilir khususnya, bahkan masyarakat di Sumatera Selatan. Inovasi warga desa Pulau Semambu selain dapat mengangkat perekonomian, juga bermanfaat untuk menjaga stamina, terlebih saat ini pandemi COVID-19. Wah, Vio, ternyata tidak hanya minuman diolah, namun ampasnya pun dijadikan dodol oleh warga di sini. Itulah kenapa memang inovasi masyarakat di daerah ini tuh patut diacungi jempol. Hingga ampasnya saja dijadikan dodol, dan ampas dari sirup itu juga itu dijadikan pupuk kompos loh. Jadi tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan, namun usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di program Kampung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Nah, kali ini pemirsa di rumah kami ingin mengajak pemirsa ke daerah Sungai Grong ya, di Kecamatan Banyuasin 1 maksud kami. Nah, di sana walaupun jauh dari hiruk pikuk ibu kota, namun kita akan melihat aktivitas warga di sana. Bercengkrama dengan tetangga usai bekerja dari kebun, ini menjadi salah satu aktivitas yang menarik dari daerah Sungai Grong ini sendiri. Betul sekali, dan Sungai Grong ini menjadi moda transportasi hasil perkebunan mereka. Aliran sungai yang ada di sana ya, Vita, betul sekali. dimanfaatkan untuk menjadi jalur transportasi mengangkut hasil kebun. Bagaimana informasi selengkapnya? Inilah untuk pemirsa yang ada di rumah. Memasuki Desa Sungai Grong, Kabupaten Banyuasin, yang melintasi kilang Pertamina Pelaju, kondisi Desa Sungai Grong yang dulu ditinggali oleh para pegawai Pertamina, saat ini kondisinya sudah tak terawat lagi. Sejak berkurangnya para pegawai Pertamina karena masa pensiun, masyarakat di Desa Sungai Grong atau biasa disebut dengan Kampung Bali saat ini berkembang dengan hasil komoditi perkebunan seperti sawit, pisang, dan karet.
Setiap sore masyarakat berkumpul usai melakukan penimbangan buah sawit yang sudah dipanen dari perkebunan. Memanfaatkan sungai kecil sebagai jalur transportasi hasil kebun. Terkenal dengan Kampung Bali, walaupun Kelurahan Desa Sungai Grong. Ini sejarahnya itu Pak, di sini kan berdirinya kilang Pertamina. Nah, itulah yang namanya Sungai Grong Pak. Jadi penduduknya kebanyakan bekerja di kilang Sungai Grong itu, tapi dengan beralihnya keadaan semakin majunya itu yang zaman, jadi kebanyakan sekarang tuh yang pekerja yang dulunya di kilang Pertamina itu sudah banyak yang pensiun Pak. Jadi kami yang di desa di Kampung Bali di Sungai Grong ini sekarang kami kebanyakan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani berkebun. Ada juga yang bekerja yang sebagai buruh bangunan Pak, seperti itu. Masyarakat di desa Sungai Grong ini juga menjadikan sungai kecil ini jalur transportasi material bangunan yang diperoleh dari beberapa daerah di Kabupaten Banyuasin. Material yang biasa dikirim seperti pasir, batu bata, dan gelam dijual untuk daerah Mariana, Prajen, dan Sungai Dua. Disuplai kemana Bu? Dikirim kemana Bu? Tidak, nunggu uang beli. Nunggu beli ya? Iya, nunggu uang beli, nunggu di sini lah. Untuk warga di mana yang nggak beli ini kemana kayak ini Bu? Banyak, dari ujung sana ke sana. Daerah apa tuh Bu? Ujung sana Bu? Mariana aja tuh Bu ya? Iya, Mariana, Morokumbang, macam-macam lah banyak. Kalau kayu-kayu dari daerah mana Bu? Talang Nangko. Talang Nangko. Iya. Kabupaten Banyuasin ini lah Bu. Iya. Selain menghabiskan waktu bercengkrama dengan para tetangga untuk mengisi hari senggang, masyarakat di desa Sungai Grong ini menghabiskan waktu bersantai di kawasan Kampung Baru yang sudah dikelola dengan rapi. Ya, kawasan komplek perumahan Pertamina yang baru ini berada di pinggiran Sungai Musi. Baik, terlihat bukan memang bercengkrama dengan tetangga sore hari, kumpul-kumpul ini memang sudah jarang kita temui di ibu kota, khususnya seperti kota Palembang ya. Tapi di daerah sana ini menjadi salah satu aktivitas yang selalu dilakukan setiap sore hari. Betul Dan sekali. itu menjadi merekatkan silaturahmi antar tetangga loh Vita ya. Betul sekali. Nah, pemirsa, kami akan mengajak Anda di daerah perkotaan di Jalan Sambu, di mana daerah ini sama seperti biasanya, di mana masyarakat melakukan hal-hal yang pada umumnya bercengkrama di sore hari, atau anak-anak di sini juga bermain sepak bola di sore hari. Nah, namun di perkampungan ini terdapat sebuah UMKM bolu kukus, Vio. Betul, bolu kukus siapa sih yang tidak kenal dengan bolu kukus? Salah satu bolu yang memang terkenal yang ada di kota Palembang. Dan bolu kukus ini menariknya, asal namanya itu berasal dari kata Portugis ya. Iya, bolu artinya. Bolu artinya. Ya, yang kalau biasa dalam disajikan di acara-acara besar. Iya, acara-acara besar seperti pernikahan ataupun ulang tahun ya. Nah, tapi ini keuntungan nih untuk orang Palembang, nggak harus makannya di pernikahan. Pagi hari setiap pagi jadi bisa sarapan, makan. jadi sarapan ya. Nah, seperti apa liputannya? Inilah dia untuk Anda pemirsa di rumah. Di pertengahan kota Palembang, tepatnya di Jalan Sambu, Kecamatan Ilir Barat 1 ini terlihat seperti wilayah penduduk pada umumnya. Daerah ini sore hari akan ramai oleh anak-anak yang bermain sepak bola bersama. Tidak hanya warga setempat, daerah ini juga terkenal dengan jajanan kuliner yang lezat.
Siapa sangka ternyata di daerah ini terdapat salah satu pemasok bolu kukus di pasar tradisional Kota Palembang. Salah satunya Pasar Cinde. Siapa yang tidak tahu dengan bolu kukus? Bolu yang berasal dari bahasa Portugis yakni bolo, yang artinya sama dengan cake dalam bahasa Inggris. Makanan yang berbahan dasar tepung, gula, dan telur yang sering dihidangkan saat sarapan pagi ataupun dihidangkan di acara besar perayaan. Brian, sebagai pemasok bolu kukus di pasar-pasar tradisional Palembang, mengatakan bahwa industri rumahan bolu kukus ini membuahkan hasil yang manis. Untuk omset sehari, ia bisa mendapatkan penghasilan sebesar 2 juta rupiah. Jika dikalikan, dalam kurun waktu 1 bulan sudah mendapatkan puluhan juta untuk produksi bolu kukus rumahan ini. 4 tahun. Udah 4 tahun, mulai dari tahun? Tahun 2000, berarti 4 tahun ke belakang, 2007 ya? 2007? Iya, Dari tahun 2017. Dari tahun 2017, iya. Oke, 2017. Untuk bolu kukus sendiri tuh sehari berapa ini konsumsi biasanya pembuatannya? Produksi rata-rata 1.000. 1.000 per hari? 1.000 sampai 1.500 ya. Oke, itu dikirim ke siapa saja biasanya, Pak? Kita kalau yang partai besarnya ke Pasar Cinde. Terus kalau yang eceran kita ke warung-warung itu. Kalau hotel-hotel? Hotel kadang-kadang kalau ada snack box kita kadang suka layani juga. Oke. Iya. Itu hanya termasuk bolu kukus saja, Pak? Enggak, kalau bolu kukus kan khusus bolu kukus kita memang seperti itu. Tapi kalau untuk snack box semua kue kita bisa. Oke, Kita untuk punya relasi jadi. Untuk omset sendiri, Pak? Kalau omset kalau mungkin ya kurang lebih 2 juta, 2,5 juta lah per hari. Ya. Tidak hanya menerima pesanan dari pasar-pasar tradisional, namun penduduk setempat dan juga hotel-hotel Kota Palembang memesan bolu kukus di sini. Ini membuktikan bahwa UMKM di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang sudah mampu bersaing di pasar global. Nah, ternyata pemirsa, bolu kukus yang ada di daerah ini juga merupakan salah satu pemasok terbesar di pasar-pasar tradisional Kota Palembang, Vio. Nah, yang menariknya adalah warna dari bolu kukus itu yang menjadi menggugah selera. Betul sekali, Vio. Warnanya warna-warni dan menjadi pemasok terutama di pasar seperti Cinde, Lapangan Hatta. Itu udah pasti bolu kukus dari daerah ini adalah pemasok utama di sana. Betul sekali. Tidak terasa pemirsa, 1 jam sudah kami menemani pemirsa di rumah. Jujur, Pita, setiap minggunya itu saya selalu penasaran dengan informasi apa lagi yang akan kita sajikan untuk pemirsa di rumah ya. Mulai dari kuliner, wisata, dan juga UMKM yang ada di daerah-daerah kota-kota perkotaan di Sumatera Selatan ini ya, Vio. Betul. Dan tentunya kembali kami mengingatkan pemirsa di rumah untuk menyaksikan tayangan kami melalui siaran digital, aplikasi TVRI Klik ataupun aplikasi Intek. Dan bagi Anda pengguna parabola, Anda dapat mengarahkan ke satelit Telkom 4 atau satelit merah putih. Tetap patuhi protokol kesehatan juga nih. Iya, betul sekali. Nah, yang ingin kampungnya didatangi oleh tim TVRI Sumatera Selatan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Betul sekali. Akhir kata, saya Vio Alfaruk dan rekan saya Mas Ayu Savita mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kampungku. Kita akan hadir Selasa minggu depan. Terima kasih.